Teman-teman, kali ini saya akan share tentang konsep dasar manusia, hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya, etika dan estetika berbudaya, serta permasalahan kebudayaan. Konsep dasar dan hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Berikut penjelasannya. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alam yang dimilikinya. Berpikir merupakan perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Jadi, fungsi dari akal adalah berpikir. Karena manusia yang dianugerahi akal, maka manusia dapat berpikir. Kemampuan berpikir manusia juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbaharui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia. Contohnya, manusia bisa membangun rumah, membuat aneka masakan, menciptakan beragam jenis pakaian, membuat alat transportasi, sarana komunikasi, dan lain-lain. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Kebutuhan manusia dalam hidup dibagi menjadi 5 tingkatan, sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Etika dan estetika kebudayaan. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum atau tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral, akhlak, atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai. Sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. Namun etika memiliki makna yang bervariasi. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. Yang pertama, etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang yang baik dan yang buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. Estetika manusia dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Estetika berkaitan dengan nilai indah jelek. Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luas, secara sempit, atau estetik murni. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan, bahwa segala sesuatunya yang baik, termasuk yang abstrak maupun nyata, yang mengandung ide kebaikan adalah indah. Keindahan dalam arti luas meliputi banyak hal, seperti watak yang indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan kebajikan yang indah. Indah dalam arti luas mencakup hampir seluruh yang ada, apakah merupakan hasil seni, alam, moral, dan intelektual. Estetika secara sempit, yaitu indah yang terbatas pada lingkup persepsi penglihatan. Estetika bersifat subjektif, sehingga tidak bisa dipaksakan. Tetapi yang penting adalah menghargai keindahan budaya yang dihasilkan oleh orang lain. Berikutnya, problematika kebudayaan. Dalam rangka pemenuhan hidupnya, manusia akan berinteraksi dengan sesama masyarakat, dengan masyarakat lain yang terjadi antar persekutuan hidup manusia sepanjang hidup manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mengenal adanya tentang kebudayaan, yaitu pewaris kebudayaan, perubahan kebudayaan, penyebaran kebudayaan, atau difusi. Berikut penjelasan waris kebudayaan, yaitu proses pemindahan, penerusan, pemilikan, dan pemakaian dari generasi ke generasi secara kesinambungan. Berikutnya, perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya. Penyebaran kebudayaan atau difusi.
Penyebaran kebudayaan adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok yang lain atau dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Ada 3 aspek penyebaran budaya. Yang pertama, kekuatan untuk menembus suatu budaya berbanding terbalik dengan nilainya. Kedua, jika satu unsur budaya masuk, maka akan menarik unsur budaya lainnya. Ketiga, unsur budaya di tanah asalnya tidak berbahaya, bisa menjadi berbahaya bagi masyarakat yang didatanginya. Demikianlah Didu kelas kali ini. Nantikan materi-materi saya berikutnya. Thanks for watching.